Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak. Sehat semuanya ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Kemudian untuk mengawali pertemuan kita secara daring pada pagi hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga kita selalu sehat. Dalam keadaan pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan kesehatan dalam diri kita dan keluarga kita. Oke, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk pada materi anak-anak, saya akan melakukan absensi dulu hari ini. Yang tidak masuk siapa saja? Ada yang tidak masuk? Ada ya, Catur, Yuda, dan Agus. Oh iya, sakit ya semuanya. Tadi sudah mengirimkan pesan WA kepada saya bahwa mereka sakit. Oke, hari ini. Lalu untuk kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang periodisasi demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi periodisasi perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian keterkaitan dengan materi pada minggu yang lalu adalah bahwa pada materi ini kita akan bisa mengetahui implementasi atau penerapan demokrasi pada setiap masa pemerintahan. Jadi kita ada 3 periode atau 3 orde yang pernah memimpin negara kita, yaitu orde lama, kemudian orde baru, dan orde reformasi. Dari ketiga itu apa yang kalian ketahui dari penerapan demokrasi dalam setiap orde itu? Silahkan berpendapat. Ada yang bisa berpendapat? Pada masa orde lama terdapat 3 demokrasi. Ya. Oh, tiga sistem demokrasi apa saja, Rake? Demokrasi yang pertama liberal. Ya, kemudian Dan berlaku pada November 1945 sampai dengan Juli 1959. Ya, kemudian yang kedua demokrasi Pancasila. Ya. Yang berlaku pada Juli 1959 ya. sampai dengan April 1965. Oke. Untuk Rake, tepuk tangannya bagus, luar biasa. Oke, bagus. Jadi tentang demokrasi di era reformasi, penerapannya adalah demokrasi Pancasila. Oke. Kemudian manfaat mempelajari periodisasi demokrasi yang ada di Indonesia, kita bisa membandingkan anak-anak. Dari setiap orde itu atau dari setiap pemerintahan, kita bisa membandingkan mana kira-kira yang baik atau pelaksanaan demokrasinya setiap orde itu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita bisa mengevaluasi, kita bisa melihat manfaatnya bagi kehidupan kita, kira-kira penerapan di era yang mana yang paling baik atau sudah mendekati demokrasi Pancasila yang kita harapkan sesuai dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu. Kemudian akan saya tampilkan acuan yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran ketiga hari ini. Kita lihat potensi dasarnya adalah mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. IPK-nya membandingkan periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian tujuannya adalah dengan kegiatan pembelajaran ketiga ini kita bisa menjelaskan dan membandingkan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia selama 3 periode anak-anak. Kemudian KKM-nya adalah 75, nanti ada 75 KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimalnya 75. Penilaiannya ada 3 anak-anak. Yang pertama penilaian pengetahuan yang berupa tes tertulis, nanti Google Form akan saya sampaikan. Kemudian penilaian sikap melalui jurnal. Jadi setiap kalian mengikuti pembelajaran dari ini saya nilai ya anak-anak sikapnya kalian. Jadi sikap akan saya tuangkan pada jurnal penilaian sikap. Kemudian penilaian keterampilan nanti presentasi kelompok atau sajian dari diskusi kelompok yang akan kalian tampilkan di pembelajaran kali ini. Nanti link bahan ajarnya akan saya sampaikan di grup atau di chat, nanti ada
buku PPKN halaman 51 sampai 74, kemudian Google Site atau website Google yang akan saya tampilkan nanti, kemudian link pembelajaran YouTube. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini nanti adalah secara kelompok. Jadi Student Team Achievement Division nanti kita bagi jadi 3. Kalian silahkan olah datanya, kemudian dari video dan PPT atau PowerPoint yang akan saya tampilkan, saya jasikan kepada kalian. Nanti akan bisa kalian analisis dan bandingkan bagaimana sebetulnya penerapan demokrasi yang ada di Indonesia selama 3 orde itu, atau selama 3 rezim pemerintahan yang berkuasa selama ini yang ada di Indonesia. Oke, saya tampilkan dulu untuk Google Site-nya. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi absennya tadi sudah saya sampaikan di chat untuk absennya. Kemudian ini adalah gambar-gambar bagaimana kepemimpinan Presiden Soekarno di masa Orde Lama. Oke, silahkan buka di Google Site saya, Yudi Setiawan 27 yang saya bagikan di chat grup WhatsApp grup tadi atau di chat Google Meet tadi. Silahkan sebagai bahan untuk kalian bisa digunakan untuk berdiskusi. Lalu selanjutnya, nanti setelah ini Anda bisa lihat di PowerPoint-nya, kalian sebagai bahan untuk diskusi secara kelompok. Demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Oke, jadi itu. Ini Orde Baru, Bapak Presiden Soeharto. Lalu ada Orde Reformasi. Kalian bisa lihat sendiri nanti, kemudian didiskusikan secara kelompok. Saya tampilkan dulu LKPD untuk diskusi kelompok kalian di Google Site nanti. Saya tampilkan dulu. Jadi ini ada LKPD anak-anak. Nanti akan silahkan sebagai diskusi kelompok kalian yang lembar kerja peserta didik. Oke, hasilnya akan kalian sajikan, presentasikan nanti setelah mengerjakan LKPD ini. Kelompok 1, hasil diskusinya bagaimana? Hasil diskusi kelompok kami penerapan demokrasi pada masa Orde Lama. Ya. 1. Penyimpangan ideologi. 2. Pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden. Ya, kemudian 3. Mengangkat I.R. Soekarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS nomor 3 MPR 1963. 4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR. ya. 5. Budget DPR tidak berfungsi. 6. Perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi poros Jakarta Peking. Oke, jadi itu hasil dari kelompok 1. Silahkan beri aplaus dan bagus sekali hasil diskusinya. Silahkan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silahkan. Fendi Ramasaputra. Oke, silahkan Freddy. Hasil diskusi kelompok kami, penerapan demokrasi pada Orde Baru. 1. Berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. Ya, 2. kemudian Sistem peradilan yang kurang independen. 3. Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. oke, jadi itu hasil kelompok 2. Beri aplaus, bagus, luar biasa untuk kelompok 2. Luar biasa. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, silahkan. Hasil dari diskusi kelompok 3 adalah demokrasi pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Ya.
Demokrasi pada masa ini ditandai dengan banyaknya pembaharuan di bidang politik. 1. Kemerdekaan pers. Ya. 2. Kemerdekaan membentuk partai politik. 3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis. 4. Pembebasan napol dan tapol. 5. Otonomi daerah. Oke, luar biasa kelompok 3. Bagus sekali, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Oke, beri tepuk tangan plus untuk kita semua. Oke. Mari kita simpulkan bersama-sama dengan kalian apa yang telah kita pelajari, oke? Untuk kesimpulan pada materi demokrasi Orde Lama adalah pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama atau masa demokrasi terpimpin telah banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi itu Enggak. untuk kesimpulan yang pertama bahwa pada masa Orde Lama khususnya era kepemimpinan Presiden Soekarno, Anda lihat kita di masa itu ada pemberontakan G30 SPKI yang merupakan salah satu penyimpangan di ideologi, kemudian menjadikan PKI itu menjadi partai yang terlarang di negara kita. Kemudian ada yang kedua. Kesimpulan yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi di masa Orde Baru pun yang niat awalnya ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen ternyata juga tak jauh berbeda. Oke, jadi itu dari kesimpulan yang kedua. Bagaimana di masa Orde Baru juga banyak penyimpangan yang terjadi, ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di negara kita di masa Orde Baru. Kapan era demokrasi, di era reformasi ternyata juga sama, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kita lihat pemilihan langsung walaupun sudah berlangsung pemilu secara langsung, tetapi ada money politik atau politik uang ketika pemilu terjadi, sehingga itu menjadi salah satu penyimpangan di era reformasi. Saya kira itu tepuk tangan bagi kita semua yang telah menyelesaikan pembelajaran ketiga kali ini. Tepuk tangan anak-anak, luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, untuk materi yang ketiga kita refleksikan apa manfaat dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, anak-anak. Oke, Muhammad Nur, silakan sampaikan. Manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah kami bisa membandingkan sistem demokrasi dalam 3 orde pemerintah. Ya. Kita bisa mengambil manfaat keterbukaan informasi di era sekarang dibandingkan masa lalu. Ya, keterbukaan. Pemilu langsung untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden yang tidak terjadi di Orde Baru. Oke, jadi itu salah satu manfaat di mana kita mempelajari periodisasi perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Kira itu tepuk tangan bagi kita semua. Oke, luar biasa. Luar biasa, anak-anak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sejauh ini sudah cukup. Oke, tidak ada pertanyaan tentang materi hari ini. Kemudian di Google Site nanti ada tes formatif KB ketiga. Nanti akan saya tampilkan linknya di chat grup WhatsApp untuk tes formatif KB ketiga. Jadi ini ada 5 soal pilgan dan 2 urean. Oke, nanti silahkan dikerjakan hari ini juga, kalian kumpulkan atau kalian kirimkan ya anak-anak. Oke, seperti itu untuk RTL hari ini, jadi untuk penilaian pengetahuan secara tertulis. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi materi selanjutnya adalah itu. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, saya kira cukup banyak kekurangan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.